Ya, salam Just Talk. Kali ini gue mau bahas Barca review. Baru aja nonton, ini bikinnya subuh, nanti langsung diposting siang atau siang sore lah baru gue posting, oke? Biar gue masih inget pertandingannya. Jadi pertandingan ini kan sangat penting untuk Barca. Kenapa penting? Karena terakhir kemarin mereka seri lawan Sevilla, terus Real Madrid lagi on fire, menang, dan poinnya sama. Ini akan jadi seru nih. Barca masih ada 8 match, unggul 3 poin. Madrid masih ada 9 match. Besok lawan tim degradasi Mallorca, seharusnya bisa menang, harusnya. Dan kembali lagi poinnya sama, karena Madrid menang head to head. Maka dari itu produktivitas menang Barca, maka dari itu yang dihitung head to head. Jadi kalau Barca mau juara, poinnya harus lebih. Oke, jadi dari sisa 9 match, Madrid harus ada keplesetnya, Barca harus menang semua. Disitulah, atau lebih banyak keplesetnya, baru Barca bisa juara. Kalau enggak, Madrid yang juara. Oke, sebenarnya gue nggak begitu penting siapa yang juara. Tapi kita lihat setelah Barca bermain 3 match ya, kalau nggak salah, 2 atau 3 match, 3, ini yang ketiga atau keempat ini makan. Enggak, ini yang keempat. Performa itu ups and down. Yang pertama bagus, yang kedua udah ngedrop, yang ketiga lawan Sevilla lumayan. Nah sekarang lebih bagus. Tapi ya yang jadi masalah dengan Barca ini ya sulit cetak gol. Gue tidak tahu apakah karena liburan panjang yang membuat mereka sulit cetak gol, atau karena Messi dan Suarez nggak on fire. Suarez kan baru sembuh dari cedera, belum dapat irama bermainnya. Tadi dapat berapa peluang cukup besar, tapi ya masih belum Suarez yang kita kenal. But untuk fans Barca that's okay, karena di zaman-zaman seperti ini itu yang penting menang. Karena permainannya, ball possession sudah cukup bagus. Akurasi passing tadi sekitar 87-88% dari 770, 672 yang berhasil, jadi sekitar 98an tidak berhasil. That's not bad lah, kalau gue bilang sih nggak jelek gitu. Tapi yang jelek adalah ya terutama finishing dan penetrasi. Ini kita lihat berapa kali mereka lakukan shooting ke passing itu ada mungkin 7-8 end passing ke area kotak penalti, itu tidak berhasil. Entah itu dipotong atau akurasinya nggak terlalu bagus. Tapi pada saat Barca tahu bahwa tim seperti Bilbao datang, ini kan bukan pertama kali Barca kalah lawan Bilbao. Akhir-akhir ini lumayan menyulitkan juga Bilbao ini. Bilbao ini kan bermain very direct football. Yang jadi masalah di Barca kalau gue lihat ya, satu, mereka itu rentan di counter. Kalau kita lihat 20 menit pertama itu saling menyerang. Kalau Bilbao sering diserang ya, kalau gue bilang wajar aja, karena pada saat counter mereka pun berangkat dengan 5-6 pemain ke depan, sehingga di counter balik terjadi banyak space untuk ke pemain Barca. Tapi lini tengah ini nggak bagus dalam arti begini, mereka sangat sulit untuk melakukan true pass. Arthur itu nggak kelihatan juga, nggak berani ambil inisiatif. Gue bilang sih semoga gosip yang ada di Juve itu benar ya, bahwa Arthur dijual. Dia itu nggak cocok sama sekali dengan permainan Barca, dengan lawan-lawan di Spanyol yang sangat ketat, yang nyaris nggak dapat space. Dia cocoknya kan dribbling kiri kanan berhasil biasa, karena dia cukup skillful lah. Jadi maka dari itu gue bilang di Juve dia lebih cocok daripada di Barca. Jadi banyak sekali sampai permainan dari lini tengah passing banyak kembali lagi ngandelin Messi. Busquets ya cuman kembali lagi Busquets terlihat berapa kali itu sangat rentan karena dia nggak punya speed. Dia coba ngejebak, salah langkah, nggak bisa nguber.
Berapa kali terjadi itu, dan ini untung nggak terjadi gol. Ini bahaya banget. Ini Busquets ini bener-bener gue bilang udah lewat masanya. Pada saat Rakitic menggantikan Busquets, dia berani cetak gol, bisa cetak gol. Nah, Busquets tahun belum tentu cetak satu gol. Gue bilang SDM Rakitic lebih bagus. Kalau Rakitic dipertahankan, mainlah sebagai DM, bukan kalau dia main dalam role-nya De Jong, entah itu Arthur, entah itu Rakitic, kalah kemana-mana sama De Jong, jauh. Terutama soal positioning ya. At least kalau ada De Jong, serangan itu lebih mengalir, mayoritas lah. Dia lebih smart, tahu positioning, timingnya itu pinter banget. Dan Arthur sama Vidal itu, aduh, Vidal itu otot doang asli. Dia bekerja keras, cuman visinya dan stylenya nggak banget kalau gue bilang. Dia bukan pemain yang bisa membuat perbedaan kalau gue bilang. Dan usianya juga udah 31-32. Jadi gue bilang sih Vidal lebih baik dijual. Arthur juga kalau bisa, Rakitic juga, atau Rakitic jadiin DM. Ricky Puig kemarin tadi main masih terlalu banyak dribbling, tapi udah oke lah, karena ini pemain kan jam terbangnya dikit. Jadi untuk gue sih sangat bisa dipertahankan untuk diberi jam terbang pelan-pelan, baru umur 21 tahun. Ansu Fati turun, ya berapa kali pegang bola tapi kelihatan udah sangat berbahaya, memberikan passing yang bagus ke Messi. Saya nggak masuk. Messi lagi suwe hari ini kalau gue bilang. Berapa kali syuting nggak berhasil, nyaris terus. Tapi kalau lu lihat juga passingnya dari Bilbao, hanya 280, 189. Artinya Barca 98 gagal, mereka 91 gagal dari 280 passing. Parah banget. Nanti dulu bisa lihat passing. Begitu banyak salah. Dan inilah gaya mereka bermain direct. Kalau Barca membangun serangan kiri ke kanan, mereka direct. Cuman begitu banyak salah passing sehingga mereka ya sekali-sekali dapat peluang memang. Nah, secara overall Barca layak menang menurut gue ya. Kita lihat attacking dashboard juga di sini kelihatan begitu dikepung abis lah. Hanya ya kembali lagi finishingnya itu buruk pada saat ini, buruk. Feeling gue sih masih ada beberapa pemain yang belum dapat irama bermainnya ya, terutama pemain tengah, dan ini harus segera dirubah, kalau enggak bisa kehilangan poin lagi tuh. Lu boleh main bagus kan, main bagus, create chances, finishing. Ini main bagus oke, create chances oke, pada malam ini finishingnya buruk. Nah ini harus dirubah ke Barca yang kita kenal lah. Nah attacking dashboardnya Bilbao lebih parah lagi. Ini assist yang berhasil di depan untuk attackingnya, nah cuman 40% kali 30-40, sisanya merah semua, salah passing semua, atau di intercept atau salah passing. Jadi untuk gue sih Bilbao sama sekali nggak layak untuk menang. Udah bagus cuman satu gol kalau menurut gue ya. Besok Madrid lawan Mallorca ya, inilah kira-kira, nggak gue mau bahas, selesaikan Barca dulu. Inilah kira-kira yang jadi masalah dengan Barca. Nggak ada De Jong kemarin, itu nggak jalan sama sekali. Hari ini Arthur juga diberi kesempatan, nggak kelihatan. Ricky Puig lumayan, Ansu Fati lumayan. Jadi yang jadi masalah untuk Barca kalau mereka mempertahankan line up ini adalah efektivitas. Sangat tergantung oleh Messi, dan kembali Griezmann nggak kelihatan ya. Dia itu terlalu bekerja keras sehingga sering membantu defense, tapi gue merasa dia positioningnya itu sering salah. Dia dapat satu peluang dari Messi bagus, tapi ya sudutnya udah diperkecil sama kiper, jadi sangat sulit dapat bolanya. Cuman di samping itu yang gue lihat cuman dia bekerja keras, udah itu aja, nggak kurang nggak lebih. Dan kalau seandainya ada klub yang mau beli dia dengan harga mahal, kalau gue bilang sih mungkin jual lebih baik ya. At least ada duit lagi untuk beli pemain bagus, bukan Neymar, bukan Sancho.
Kalau seandainya nggak ada klub yang mau jual mahal ya harus dipertahankan, karena kalau dia gantiin Suarez pun masih belum nyetel dengan siapa namanya Messi. Braithwaite akhirnya masih masuk, itu juga otot doang, dikit otak, juga harus dijual itu. Terus ya gue nggak tahu ke depannya sangat sulit diprediksi. Kalau gue bilang Madrid juga kelihatan performanya Madrid dengan Ramos atau tanpa Ramos beda banget, dan beberapa pemain juga tidak konsisten. Walaupun gue harus akui Madrid punya lapis dua yang lebih bagus, jadi Zidane lebih gampang merotasi daripada Setien. Nah semoga tahun depan setengahnya itu dirombak, itu buang aja semua, nggak ada guna itu, nggak layak untuk bermain di tim sebesar Barca. Tapi besok gue nggak berani janji. Gue usahakan untuk nonton Real Madrid. Kalau seandainya matchnya bagus akan gue bikin review, tapi kalau seandainya 0-0 ya nggak ada guna juga. Tapi gue berusaha untuk nonton kalau seandainya gue ada waktu. Oke? Tapi gue nggak mau janji. Thank you for watching.